Assalamualaikum. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair wa afiyah ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Ta'ala. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar SKI. Untuk materi hari ini, Ustazah akan review tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Simak dan perhatikan penjelasannya Ustazah ya. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Nah, jarak antara kota Taif ke kota Makkah ini berjarak kurang lebih 60 mil atau 180 kilometer. Nabi Muhammad hijrah ke Taif dengan berjalan kaki. Beliau ditemani oleh pembantunya yang setia, yaitu Zaid bin Harisah. Tujuan beliau yaitu mengajak penduduknya atau penduduk Taif untuk beriman kepada Allah dan menolong Islam. Tapi teman-teman, penduduk Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan menyakiti dan juga melempari batu. Tapi Zaid berusaha melindungi Rasulullah hingga kepalanya berdarah terkena lemparan batu. Sampai akhirnya penduduk Taif mengusir Nabi Muhammad SAW. Beliau berada di Taif selama 10 hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah menghadapi sikap penduduk Taif? Rasulullah hanya berdoa kepada Allah Ta'ala agar kaum tersebut diberikan hidayah dan dapat masuk Islam. Beliau tidak marah ataupun membalas perbuatan penduduk Taif. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan atau ketika kita tertimpa musibah, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah ya. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah menjadi tentram hatinya karena adanya pertolongan Allah. Allah Ta'ala mengirim sekumpulan jin untuk menolong Rasulullah. Sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Ahqaf ayat 23 dan 30 dan surat Al-Jin ayat 1 sampai 15. Allah Ta'ala menolong Rasulullah dengan mengirim sekumpulan jin. Dan untuk memasuki kota Makkah, beliau meminta bantuan Al-Mut'im bin Adi agar terhindar dari kejaran paman beliau sendiri, yaitu Abu Jahal. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif adalah untuk mengajak penduduknya beriman kepada Allah. Selain itu, juga menjadikan kota Taif sebagai tempat perlindungan bagi kaum muslimin agar penduduk Taif menjadi kaum Ansor. Siapa kaum Ansor itu? Yaitu kaum yang menolong kaum muslimin yang hijrah ke sana. Namun harapan beliau tidak tercapai dan takdir Allah Ta'ala berkehendak lain. Dan beliau mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari penduduk Taif. Namun beliau hanya berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membantu beliau.
Dan juga malaikat Jibril mengatakan bahwasanya malaikat penjaga gunung siap untuk diperintahkan jika Rasulullah mau meratakan penduduk Taif dengan tanah jika dikehendaki. Tapi Rasulullah dengan segala akhlak mulia beliau tidak menghendaki seperti itu. Beliau hanya berdoa agar penduduk Taif mendapatkan hidayah dan bisa masuk Islam. Nah, hikmah dari peristiwa hijrah ke Taif salah satunya adalah dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan doa, akhirnya Allah Ta'ala menghendaki keturunan penduduk Taif untuk masuk Islam. Mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Selain itu teman-teman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ingat ya, ketika ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, jangan kita berbalas dengan keburukan, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dan juga bahwa kita hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah ya. Ketika tertimpa musibah atau mengalami sesuatu yang lain, maka yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, teman-teman, itu tadi adalah kisah peristiwa hijrah ke Taif. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jazakumullahu khair. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum.